Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya saya akan materi tentang limit, dimana ini termasuk limit tak tentu ya. Nah, jika ini dimasukkan secara langsung, maka hasilnya adalah 0 per 0. Nah, nanti kita gunakan cara pemfaktoran. Oke ya. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita lihat dulu. Nanti kita bahas 3 soal ya. Yang pertama ini dulu. Ini ada limit x mendekati 2, x kuadrat dikurangi 4 ya, kemudian dibagi x kuadrat plus x dikurangi 6. Oke, ini kalau dimasukkan langsung itu hasilnya 0 per 0 ya. Nah, berarti kita harus mencari cara lain agar hasilnya tidak 0 per 0. Salah satu caranya yang digunakan adalah cara pemfaktoran. Oke, sekarang coba di sini kita faktorkan dulu. Kita ingat bahwa ini ya, a kuadrat dikurangi b kuadrat itu sama dengan apa? A plus B dikalikan A minus B. Oke, di sini kan ada 4 ya. Ada 4, ini kan bisa ditulis berapa nih? 4 ini kan bisa ditulis 2 kuadrat. Nah, maka ini yang atas bisa difaktorkan dengan menggunakan rumus ini ya. Oke, sekarang coba kita faktorkan. Berarti bisa ditulis limit x mendekati 2. Untuk yang atas berarti kan x kuadrat dikurangi 2 kuadrat itu berarti kan x plus 2. Oke, kita kalikan x minus 2. Oke, kemudian yang bawah ini bisa difaktorkan dengan menentukan pasangan dulu ya. Misalkan kita buat seperti ini, difaktorkan seperti ini. Nah, kita cari pasangan bilangan ya di sini ya. Di sini ya. Kalau dikalikan hasilnya berapa? Minus 6, misalkan P dan Q ya. P dan Q itu kalau dikalikan hasilnya minus 6. Tapi kalau dijumlah itu hasilnya adalah ini 1 ya. Nah, coba kita cek. Dikalikan minus 6 hasilnya, dikalikan hasilnya minus 6, kalau dijumlah itu 1. Berarti misalkan saya tulis 2 dan minus 3 ya. Atau minus 2 dan 3, ini kan sama-sama dikalikan hasilnya minus 6. Ada minus 6 dan 1 ya. Ada juga berapa? 6 dan minus 1. Ini dikalikan semua minus 1 ya. Tapi yang tujuan kita kalau dijumlahkan hasilnya adalah plus 1 ya. Coba ini kita jumlahkan. Misalnya kalau yang 6 dan minus 1 kan dijumlahkan kan plus 5 ya. Kalau ini dijumlah berapa? Minus 5. Ini dijumlah berapa? 1. Ini dijumlah berapa? Minus 1. Nah, jadi yang kita pilih ini pasangan bilangan yang ini. Minus 2 dan 3. Ya. Nah, jadi bentuk yang penyebutnya bisa difaktorkan yaitu x berapa? X plus 3. Saya balik nggak apa-apa ya. X plus 3. Di sini x minus 2. Oke ya. Nah, sehingga bentuknya menjadi ini ya, limit x mendekati 2, x plus 2 dikali x minus 2 dibagi x plus 3 dikalikan x minus 2. Oke, coba kita cermati bentuknya yang ini ya. Apakah ada yang sama? Ya, ada ya. Nah, yang ada ini bisa kita sederhanakan atau kita coret sini. Ya, ini ya sama kebetulan x dikurangi 2. Nah, jadi kan tinggal ini ya, x plus 2, x plus 3. Nah, sehingga bisa ditulis bentuk barunya ini ya, saya tulis ulang, limit x mendekati 2, x plus 2 kita bagi dengan x plus 3. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal masukkan aja, x nya diganti dengan 2 ini ya. Jadi kita tulis 2 plus 2 per 2 plus 3. Hasilnya berapa nih? 4 per 5. Nah, jadi untuk nilai limit yang soal pertama adalah ini 4 per 5. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, ini kebetulan bisa difaktorkan juga. Ini x mendekati minus 3 limitnya ya. X kuadrat plus x dikurangi 6 kita bagi dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Ini kalau dimasukkan langsung itu hasilnya sama, yaitu 0 per 0. Berarti harus kita faktorkan ya. Oke, sekarang coba ini kita faktorkan dulu. Limit x mendekati minus 3. Oke ya.
Yang atas dulu, kita fokus yang atas dulu. Ini X, ini X. Oke ya. Nah, sekarang coba kita cari pasangan bilangan. Jika dikalikan minus 6 dijumlah 1. Oh, tadi sudah ya ini ya. Nah, berarti berapa tadi? Pasangannya adalah minus 2 dan 3. Oke, berarti kita sudah menemukan tadi plus 3 dan minus 2. Oke ya. Nah, kemudian yang penyebutnya sama, kita faktorkan ya, kita faktorkan. Berarti ini X ya. Cari pasangan bilangan. Jika dikalikan hasilnya adalah plus 3. Oke, kita cari di sini ya. Nanti kita cari. Kalau dikalikan PQ misalkan ya, itu dikalikan hasilnya ini plus 3. Tapi kalau dijumlah itu hasilnya adalah 4. Nah, ini mudah. Ya, dikalikan hasilnya 3 itu berapa? Misalnya 1 dan 3. Atau min 1 dan minus 3. Coba di sini pasangan yang dijumlah hasilnya yang 4 yang mana? Oke, kita cek. Kalau ini di sini hasilnya minus 4, kalau di sini hasilnya plus 4 ya. Oke, berarti yang kita pilih adalah 1 dan 3. Oke, jadi bisa kita tulis di sini plus 3, di sini di sini plus 1. Nah, kemudian di sini kita bisa menyederhanakan, yang sama bisa kita coret ya, yaitu X plus 3-nya bisa kita coret sehingga menjadi apa? Di sini. Nah, kita coret sehingga menjadi limitnya menjadi ini saja ya, limit X mendekati minus 3, X minus 2, X plus 1 ya. Nah, setelah itu berarti kita tinggal masukkan nilai X sama dengan minus 3-nya ya. Oke, sekarang kita masukkan aja. Berarti di sini minus 3 dikurangi 2 per minus 3 plus 1 ya. Ini kalau kita hitung berapa hasilnya? Minus 3 dikurangi 2 berarti minus 5 ya. Minus 5 per ini minus 3 plus 1 berarti minus 2. Nah, negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif ya. Bisa kita tulis 5 per 2. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 hasilnya adalah itu ya, 5 per 2. Oke ya, semakin paham ya untuk ini ya. Oke, sekarang yang terakhir, soal nomor 3. Di sini ada limit X mendekati 5 ya. X kuadrat dikurangi 9X plus 20, kemudian dibagi X kuadrat dikurangi 25. Oke, sekarang coba kita hitung ya. Berarti kan sama caranya, kita coba memfaktorkan ya, memfaktorkan yang atas dan bawahnya atau pembilang dan penyebutnya. Kita faktorkan yang atas dulu. Di sini X, di sini X. Nah, yang bawah nanti juga kita faktorkan. Oke, coba kita cari pasangan bilangan ya. Kalau dikalikan di sini ya, yang atas dulu ya. Yang atas itu kalau dikalikan misalkan PQ itu kalau dikalikan berarti ini 20. Kalau dijumlah itu hasilnya adalah minus 9. Oke, berarti kalau 9 itu berarti kan 45 ya. Oke, 20 itu kan 4 kali 5 atau 20 kali 1 atau 10 kali 2. Nah, yang mendekati 9 kan berarti kan 45 ya. Nah, kalau dikalikan 20 berarti kemungkinan 4 ya dan 5 atau min 4 minus 5. Yang dijumlah hasilnya berapa? Minus 9. Oke, ini kalau kita jumlah berarti ini 10, maaf, 9. Ini kalau kita jumlah berarti minus 9. Nah, jadi yang kita pilih yang minus 4 dan minus 5. Oke, sehingga yang atas ini bisa ditulis minus 4, ini minus 5. Oke ya. Nah, kemudian yang bawah, perhatikan di sini ada 25. 25 itu kan bisa ditulis berapa ini? Ya, 5 kuadrat. Berarti kita gunakan sifat ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B, A minus B. Ya. Nah, jadi yang di penyebut itu bisa kita tulis X plus 5 kita bagi dengan X minus 5. Gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa kita sederhanakan. Di sini ada yang sama, yaitu X minus 5. Ini kita coret aja biar mudah hitungannya.
sehingga masih tersisa yang depan ya. Sekarang coba kita tulis lagi, berarti limit yang depan itu kan X mendekati 5, oke. Di sini berarti X dikurangi 4, yang penyebutnya X ditambah 5. Nah, jadi pada langkah ini tinggal masukkan X sama dengan 5 ke fungsi ini ya. Nah, sekarang kita ganti aja X-nya langsung ya. Berarti kan menjadi 5 plus 4. Maaf, 5 dikurangi 4. Kita bagi dengan 5 ditambah 5 ya. Oke. Nah, kemudian bisa kita tulis 5 dikurangi 4 berapa? 1. Sementara 5 tambah 5, 10. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya untuk limit soal nomor 3 itu adalah 1/10. Oke, begitu. Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.